Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amin. Alhamdulillah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, kita masih dalam keadaan hidup dan insya Allah hidup kita dalam keberkahan karena kita berada dalam bulan yang penuh berkah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah di hari pertama kita melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mampu melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajiban, apa-apa yang menjadi sunnahnya, apa-apa yang menjadi bagian-bagian yang tidak terpisahkan, baik di siang hari dengan saumnya, dengan siamnya, ataupun di malam hari dengan qiyamnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk panjang umur. Mudah-mudahan umur kita barokah disertai dengan kesiapan kita mengilmui keimanan kita, mengilmui amal kita, mengilmui setiap gerak langkah kita sehingga semuanya akan bernilai ibadah. Dan pada saatnya kita beramal, tentunya kita berharap mendapatkan amal yang baik, yang soleh, yang selalu mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saatnya kita akan senantiasa ikhlas menghambakan diri hanya kepada Allah beribadah, dan kita memohon hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan ketika kita beribadah kepada Allah, kita juga mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermutabaah, berittiba kepada akhlak kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan tidak ada keraguan padanya dan dinyatakan bahwa segala yang dilakukannya adalah kebenaran karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menurut Siti Aisyah adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi Rasulullah adalah Al-Quran berjalan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini juga kita mampu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Ista'inu bisyabri wassalat. Memohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas pengendalian diri, dibuktikan dengan aktivitas-aktivitas yang menjadikan diri kita ini merasa sebagai makhluk, bukannya sebagai kholik, bukannya sebagai penguasa, tapi sebagai abdi. Dan kita berharap Allah menjadikan diri kita ini mampu untuk senantiasa bersabar. Dan puncak dari kesabaran adalah melaksanakan saum, pengendalian diri atau siam, ya, pengendalian diri secara utuh luar dalam, jasmaniah, ruhaniyah, batiniah, dan zohirnya.
Mudah-mudahan kita juga termasuk yang memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat, dengan melaksanakan upaya-upaya maksimal untuk bersujud, ruku, dan juga berdiri tegak dengan senantiasa melafalkan kalimah-kalimah thayyibah, dimulai dengan agungkan Allah, Allahu Akbar, dan menebar keselamatan sebagai akhirnya dengan Assalamualaikum sebelah kanan dan Assalamualaikum ke sebelah kiri. Alhamdulillah dengan memohon pertolongan Allah tersebut, maka kita akan mendapatkan kesempatan untuk beribadah. Mohon pertolongan dan memohon petunjuk dari Allah adalah ibadah. Dan kita buktikan dengan bentuk doa, di mana doa itu disebutnya muhul ibadah. Intisarinya dari ibadah adalah kita berdoa. Bisa kita berupaya maksimal, jalan ke sana, jalan ke sini, ikhtiar ke sana, ikhtiar ke sini, tetapi intisarinya adalah doa. Doa itu adalah harapan, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, berharaplah kepadaku, memintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ya, apakah kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita? Itulah cermin ketakwaan kita. Apakah kita yakin bahwa semua harapan kita ini akan dijawab oleh Allah, akan dikabul oleh Allah? Itulah bentuk ketakwaan kita. Karena orang yang bertakwa tidak pernah ragu akan harapannya, dan orang yang bertakwa selalu yakin bahwa Allah itu la tukhliful mi'ad, bahwa Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Janji Allah itu pasti, tinggal kitanya apakah kita benar-benar mempercayai, apakah kita benar-benar memberikan kepada diri kita ini penghambaan yang sejati, sehingga apapun yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita juga merasa meyakini bahwa segala sesuatu itu bersumber dari Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kalau tidak dari Allah, maka dari mana lagi? Ya, untuk itulah tekankan ke dalam kalbu kita, raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Wabil islami dina. Aku ridho Islam sebagai agamaku. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin sebagai nabi dan rasulnya. Dan kita berharap dari keyakinan ini tercermin dalam diri kita jiwa-jiwa kepasrahan yang nyata, yang namanya ikhlas, dan jiwa-jiwa ketaatan yang nyata, namanya ittiba atau bermutabaah kepada akhlakul karimah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kita dalam melaksanakan itu tidak lepas dari hubungan interaksi antara sesama, berislah, bersilaturahim, yang merupakan puncak dari aktivitas kemanusiaan, di mana Allah memberikan wanti-wanti ya kepada orang yang tidak bersilaturahim, orang yang tidak pernah islah, orang yang tidak pernah mau berbagi, orang yang tidak pernah mau mengendalikan emosinya ketika berinteraksi dengan manusia, orang yang tidak pernah memaafkan orang lain ketika berinteraksi, maka dia akan termasuk kelompok manusia yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah atau jauh dari rahmat Allah. Orang yang cepat emosi, orang yang tidak pernah memaafkan orang lain, orang yang tidak mau berbagi dengan orang lain tentang kenikmatan dunia, bahkan orang yang memutus silaturahim diancam dengan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah atau diharamkan masuk surganya Allah orang yang memutus silaturahim. Artinya tidak pernah islah dengan sesama. Dan ketika kita hidup dalam keadaan berinteraksi dengan sesama, maka pastikan diri kita tidak berbuat dolim kepada orang lain, selalu berbuat arif dan bijaksana. Dan kalaupun kita melaksanakan kezaliman ataupun kita melaksanakan kemaksiatan, maka segera beristighfar, bertobat kembali, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita lakukan siklus ini secara berkelanjutan,
dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi diri kita, terus-terusan ikhlas, ittiba, islah, dan istighfar, sehingga kita terus-terusan dalam keadaan istiqomah. Untuk orang yang mampu mengendalikan dirinya sehingga mampu tetap ikhlas menghambakan kepada Allah, ittiba mencontoh Rasulullah, kemudian dia islah dengan sesama, kemudian dia istighfar kepada Allah, banyak berzikir, kemudian dia beristiqamah terus-terusan melaksanakannya secara berkesinambungan, maka yang demikian itulah yang disebut dengan manusia yang bahagia, manusia yang bertakwa kepada Allah, yang akan diridhoi dan ridho atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang selama ini kita kenal dengan mutmainnah, nafs yang mutmainnah. Di mana nafs yang mutmainnah ini adalah satu di antara 7 nafs yang digolongkan dalam kehidupan manusia itu sebagai 7 golongan nafs. Ya, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauzi disebutkan nafs itu yang pertama ada yang namanya nafs yang kalau dari yang paling jelek itu nafs ammarah, ya, nafs ammarah, ammaratun bisu, ya, manusia yang segala sesuatunya menganggap negatif, ya, di dunia ini, sehingga akibat menganggap negatif, jiwa-jiwa negatif yang demikian banyak, ya, sehingga yang dihadapinya itu adalah kecenderungan menyalahkan orang lain, merasa diri benar, emosional, dan akhir-akhirnya merasa bahwa diri tidak dalam keadaan berterima kasih, ujung-ujungnya akan bersikap kufur. Itulah nafs yang ammaroh, ya. Kemudian kalau dalam bahasa Sunda mah gede amok, ya, amaroh segala salah orang lain nu salah, diri anu bener bener deweke baiknya kalau kata wong Cirebon, ya. Ya. Kemudian berikutnya adalah nafs yang lawamah, ya. Yang lawamah ini yang ya pling plang plin plan, apa namanya, kadang benar kadang salah, edan eling, ya. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk, ya, yang edan eling. Tapi mudah-mudahan elingnya lebih banyak daripada edannya, ya. Karena kalau kita mengaku bahwa tidak amarah, kemungkinan kita masuk ke dalam nafsu lawamah. Atau kita sudah naik ke dalam nafsu mulhimmah. Mulhimmah ini yang cenderung kepada kebaikan, tetapi masih berbuat, ya, sesuatu yang bersifat kejelekan. Umpamanya sholat rajin, puasa rajin, kemudian sedekah rajin, tapi minjamkan uang dengan pola renten riba juga masih dilakukan, gitu. Atau mungkin sholat rajin, puasa rajin, tapi masih suka iri terhadap sesuatu yang menjadi kebaikan bagi orang lain, atau dia kurang bersyukur tatkala mendapatkan kesempatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ammaroh lawamah mulhimah, mudah-mudahan kita masih menyadari bahwa kita bisa jadi ada di situ, tetapi yang harus menjadi cita-cita kita adalah nafs yang mutmainnah. Yang mutmainnah ini disebut dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadhuli fi ibadi wadhuli jannati, ya. Diilhamkan kepada jiwa manusia ini ada kebaikan dan ada keburukan, fujur, kejelekan, dan takwa, kebaikan. Dan pada saat yang sama Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk berbuat sekehendak dirinya, ya. Dan ketika berbuat pasti manusia itu ada kecenderungan ammarah, lawamah, atau mulhimah. Tetapi Allah membimbing kita dengan bimbingan Rasulullah SAW untuk mencapai mutmainnah. Inilah derajat kemungkinan manusia biasa termasuk dalam 4 kategori ini. Adapun untuk para nabi dan rasul, para nabi dan rasul disebutkannya nafsu yang kamilah, yang sudah dijaga dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Bahkan ketika berbuat negatif pun dia selalu sensitif, langsung segera merubah diri dan bahkan bertobatnya kepada Allah luar biasa. Ya, Nabi Adam itu sekali berbuat salah tapi bertobatnya lama. Bedanya mungkin dengan kitanya bertobatnya lama, berbuat salahnya banyak, tapi tobatnya hanya sekali-sekali.
itu pun masih mending ya, alhamdulillah sekali-sekali bertobat. Ada juga yang blank sama sekali nggak bertobat, nggak sensitif terhadap dosa. Bahkan ketika berbuat dosa pun menutupi dengan dosa-dosa yang lain. Masya Allah, na'udzubillah. Nah, ada dua nafsu yang belum saya sebut. Jadi yang pertama adalah ammarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, dan kamilah. Ya, kamilah para nabi dan rasul, mutmainnah yang dicita-citakan, yang diidam-idamkan oleh manusia. Lawamah, mulhimah, dan ammaroh kayaknya ini ke kelakuan kita. Adapun dua lagi yaitu rodiyah dan mardiyah. Itulah yang disebut di dalam satu ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Masukkanlah kami ke dalam golongan orang yang rodiyah dan mardiyah. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang mendapat ridho Allah dan dia juga ridho. Artinya apa? Dimungkinkan manusia seperti kita ini untuk mencapainya rodiyah dan mardiyah serta mutmainnah. Tetapi kalau kamilah itu hak prerogatifnya Allah untuk para nabi dan para rasul. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita pagi-pagi hari ini ya kita sama-sama ngaji, ngajinya unggal dinten cinten, apalagi sekarang di suasana bulan Ramadan ya, di mana demikian banyaknya gairah orang untuk beribadah. Mudah-mudahan kita termasuk yang ngaji dalam artian benar-benar menghindari ammaroh, lawamah, mulhimah, menuju mutmainnah, rodiyah, dan mardiyah. Mudah-mudahan kita nanti ketika di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang kamilah para nabi dan rasul, yaitu di surganya Allah. Jadi penghuni surga itu kemungkinannya empat kelompok ini. Mutmainnah, rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Sedangkan yang tiga lagi, ammaroh, lawamah, dan mulhimah, ini kemungkinan besarnya masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu, baru mungkin kemudian akan dibawa ke surga ataupun tetap abadi di neraka. Na'udzubillah ya, mudah-mudahan kita termasuk yang belajar mengendalikan emosi masing-masing, mengendalikan diri masing-masing untuk menjadikan diri kita termasuk kategori nafsi yang mutmainnah, rodiyah, dan mardiyah. Bagaimana caranya? Nah, ini yang paling penting ya. Tentunya kita harus belajar bagaimana yang kamilah supaya kita bisa tergolong orang yang mutmainnah, mardiyah, dan radiyah. Karena yang nafs kamilah ini adalah pasti dia mutmainnah, pasti dia radiyah, dan pasti dia kamilah. Nah, mereka kalaupun pernah menjadi orang yang ammarah, ya, seperti halnya Nabi Musa ketika menonjok salah seorang mandor yang melecehkan derajatnya kaum Bani Israel ketika menjadi pengawas atau mandor di proyeknya Firaun, maka Nabi Musa hanya jangan sekali tonjok, maka matilah orang itu. Nah, dan pada saat itu Nabi Musa mungkin sedang terkena nafsu ammarah ya, tetapi beliau segera bertobat dan kemudian bertimbang ya, lawamah, mulhimah, kadang-kadang menganggap ya Allah di mana engkau, apakah engkau ada ya, ketika mendapatkan perintah beliau juga gonjang-ganjing ya, apa namanya, kalbunya tidak tenang, tidak tentram. Tapi akhirnya beliau mendapatkan derajat yang mutmainnah, rodiyah, dan mardiyah, serta beliau yang termasuk ke dalam yang kamilah. Artinya kemungkinan manusia tergolong ke dalam 7 nafs ini dimungkinkan. Nah, diri-diri kita tentunya mari kita belajar bersama. Saya yakin hari ini kita termasuk yang ammaroh, termasuk juga yang lawamah, yang segala suka ya, kadang berbuat baik kadang berbuat jahat gitu ya, bohong suka, wirid juga suka, ngaji suka, tapi gapleh juga suka kan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah yang mulhimah, yang ya bolak-balik nggak keruan, nggak jelas gitu ya. Nah, tapi kita tetap ingin suatu saat kita termasuk yang mutmainnah. Makanya kita wiridkan dari dalam kalbu kita, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik,
Ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu dalam rangka memposisikan diri kita ini menjadi manusia yang dari jiwa yang lawamah, mulhimah, dan amarah menuju jiwa yang mutmainnah. Nah, tentunya upaya ini harus terus-menerus dilakukan. Itulah terus-menerus melakukannya disebutnya adalah dengan istiqamah. Meskipun sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, tangga demi tangga, per apa namanya, kebaktian demi kebaktian, peribadatan demi peribadatan. Nah, tekadkan dari dalam kalbu kita dengan tekad yang paling kuat. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Itulah tekad kita. Perangi, ya, kendalikan diri kita untuk senantiasa berhindar dari amarah, lawamah, dan mulhimah, dan berjuang untuk menuju mutmainnah. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maka dinyanyikanlah oleh para artis-artis terkenal, artis-artis ngetop ya. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Atau sambil dalam keadaan pelan-pelan di keheningan malam, kita akan dapat qalbu. Hasbi Rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Tenangkan kalbu kita oleh diri kita sendiri. Jangan berharap kepada orang lain untuk bisa menenangkan kalbu kita, karena orang lain pun pasti sibuk dengan dirinya untuk bisa mengendalikan kalbunya masing-masing. Adapun kalau kita ikut campur pada kalbu orang lain, ya hati-hati, itu bisa-bisa kita tergolong orang yang merasa diri lebih dari orang lain. Dan ketika kita merasa diri lebih dari orang lain, ada kesombongan dari dalam diri, maka pada saat itulah kita akan kemungkinan besar terjerumus kepada yang namanya nafsu ammaroh. Dimana kalau dipuji akan hidungnya mengembang, dan kalau diledek atau dikritik atau dibully oleh orang lain, dia akan ciut, bahkan dia akan muncul emosinya. Naudzubillah ya. Jadi diri-diri kita lah yang harus mengendalikannya. Diri-diri kita lah yang harus belajarnya. Dan untuk bisa mengendalikan belajar itu, maka ada yang menyebut dengan proses tazkiyatun nafs, ya. Memperbaiki diri untuk mentazkiyah diri, membersihkan diri-diri kita, dan pada saatnya juga ada yang menyebut dengan melaksanakan suluk, ya. Madarijus salikin, melaksanakan upaya-upaya untuk menuju kepada keadaan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, pada saat itulah kita akan diuji untuk menjadikan diri kita ini memiliki kemampuan atau tidak untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Mengendalikan diri kita adalah oleh diri kita sendiri, karena tanggung jawab kepada diri adalah diri sendiri. Dengan cara apa? Tentunya dengan belajar. Belajar adalah upaya untuk menjadikan diri-diri kita ini kembali kepada jalan yang benar. Di mana salah satu ayat yang menegaskan tentang tugas kerasulan Rasulullah SAW adalah salah satu tugasnya adalah wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Ya, mengajarkan Alkitab kepada siapa? Kepada seluruh manusia. Ya, mengajarkan berarti ada yang belajar. Siapa yang belajar? Itulah diri-diri kita yang belajar untuk memahami Al-Quran secara
Benar. Nah, gitu. Ya. Kemudian berikutnya adalah yang harus kita pahami juga bahwa ketika kita belajar wa yu'allimuhumul kitab, mempelajari Al-Qur'an, maka diawali dengan apa yang disebut wa yujakkihim atau wa yujakkikum. Wa yujakkihim atau wa yujakkikum, mencucikan jiwa, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor. Alhamdulillah kita coba untuk membiasakan, kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita, kemudian kita resapi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengan cara yang kita lakukan. Nah, kan kadang kita suka mendengar ada orang yang minta dibacakan suratul Fatihah, minta didoakan, minta sukses, minta naik pangkat, minta didoakan untuk keluarganya sakinah mawadah warahmah, minta didoakan untuk keberhasilan sesuatu. Umumnya yang diminta doakan kepada orang lain itu adalah duniawi. Ya, jangan lupa kalau pada saya sering ada yang mohon didoakan anak saya mau ujian, mohon didoakan istri saya mau melahirkan, mohon didoakan ya suami saya mau naik pangkat dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jarang yang memohon didoakan suami saya untuk nikah lagi, jarang Bu ya. Ya, jarang. Kalaupun ada itu mungkin hanya Siti Sarah. Ya. Nah, jadi artinya kita harus paham bahwa ketika mohon-mohon kepada orang lain pasti yang dimohonnya adalah keduniaan. Tetapi kalau untuk diri sendiri pastikan bahwa diri sendiri mohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, sabit qulubana ala dinik, tetapkan hati ini ya Allah dalam agamamu. Ya, kenapa? Agama dari Allah sempurna, hanya Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan saat ini sudah beragama Islam, kita harus yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah. Demikian dalam ayat ketiga surat Al-Maidah, ayat terakhir yang Allah turunkan sebagai bukti bahwa Allah ridho Islam sebagai agama Kangjeng Nabi dan dicukupkan nikmat Kangjeng Nabi sebagai Rasul, dan setelah menerima ayat itu kemudian beliau tidak lama meninggal dunia. Itu adalah penyempurnaan dari seluruh ayat-ayat dan surat-surat dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Dan mari kita sama-sama pahami bahwa Allah lah yang menyempurnakan agama ini, Allah lah yang menyempurnakan contoh teladannya yaitu Kangjeng Nabi, dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan kita tinggal menirunya, kita tinggal mencontohnya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita tinggal meniru, tinggal mencontoh, nggak sulit hidup ini. Ya, tinggal meniru, tinggal contoh, nggak usah kreatif bikin ibadah sendiri, nggak usah kreatif bikin syair-syair sendiri untuk menjadikan bukti ibadah kita. Cukup bagi kita dengan mencontoh Rasulullah. Bagaimana disebut cukup? Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi yuk kita teruskan belajar dan mengajar Al-Quran. Yang belum hafal, yang belum bisa, mari kita hafalkan. Yang belum bisa baca, mari kita belajar membaca. Yang sudah bisa, mari kita pelihara kebisaan kita. Yang sudah punya kemampuan mengajar, mari kita mengajar. Kalau ada yang kesulitan di antara Bapak Ibu atau saudara-saudara yang kesulitan untuk mengajar, mari bergabung dengan kami. Insya Allah di Saung Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung tersedia peluang untuk menjadi pengajar-pengajar Al-Quran dari level manapun. Dari yang metode Iqra sampai dengan qari yang hafid 30 juz atau hafidzah, mari bergabung. Ya, insya Allah tidak akan mubazir ketika kita bergabung dengan kelompok atau dengan orang-orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan memberikan pedoman kepada Rasulullah bahwa membaca Al-Quran itu atau memahami Al-Quran itu atau Al-Quran itu adalah sangat mudah dipelajari. Di surat Al-Qamar disebut beberapa kali. Walaqad yassarna Al-Quran. Sesungguhnya Allah memberikan kemudahan untuk mempelajari Al-Quran. Ya,
bagi yang mau, tentunya bagi yang mau. Jadi kalau Bapak Ibu bagi yang mau, mari kita bergabung. Saya kok jauh, saya kok nggak punya kemampuan. Bisa dengan cara apa? Berbagi mushaf Al-Quran. Saya kok jauh, saya nggak punya kemampuan. Bisa menyediakan fasilitas belajar mengajar Al-Quran. Saya punyanya hanya sebidang tanah. Maka mari kita wakafkan untuk kita buat arena atau kita buat sarana pembelajaran Al-Quran. Kita buat saung-saung yang membuat anak-anak itu atau nenek-nenek, kakek-kakek betah berada di situ. Mengapa demikian? Saya terinspirasi karena apa? Betapa sekarang ke tempat-tempat kuliner, ke tempat-tempat gunung-gunung yang diberi saung-saung, diberi tempat-tempat untuk sekedar ngadem, sekedar untuk healing-healing, itu dibuat dengan biaya mahal-mahal dan tidak sedikit yang berinvestasi dengan ratusan juta rupiah, bahkan mungkin ada yang sampai miliaran untuk membuat sesuatu tempat yang nyaman ya, di sebuah gunung ataupun mungkin di lembah ataupun mungkin di tebing-tebing ataupun di lamping-lamping, bikin glamping, bikin tempat camping, bikin tempat kemah ataupun di laut-laut, di pantai-pantai dibikin apa namanya tempat untuk menjorok ke lautan sehingga orang-orang menjadi betah di sana. Mari kita berpikir, kita bikin untuk tempat-tempat belajar Al-Quran. Siapa yang mau belajarnya? Insya Allah, selagi dunia ini belum runtuh, yang ingin belajar Al-Quran pasti akan banyak, dan yang akan mengajarkan juga pasti akan banyak. Artinya, kita punya keyakinan bahwa syiar agama Islam, tentunya kalau baca dari Syirah Nabawiyah ya, dari kitab Syirah Nabawiyah yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ayat demi ayat di pelosok-pelosok Mekah ya, ayat demi ayat di pelosok-pelosok Mekah sampai kepada pendatang yang baru datang dari Yathrib, yang baru datang dari Yaman, yang baru datang dari Najasi ya, yang baru datang dari Habasa, yang baru datang dari Irak, yang baru datang dari Kufah, yang baru datang dari Parsi, dari Iran, yang datang dari Turki, yang datang dari mana-mana, Rasulullah datengin untuk sekedar memberikan informasi bahwa ada Al-Quran yang akan menyelamatkan. Ya, ada perbuatan yang terbaik yang bisa dilakukan, yaitu khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Jadi kampanye kita hari ini adalah yuk kita sama-sama hibahkan apa yang kita punya, wakafkan apa yang kita punya untuk menjadikan Al-Quran ini makin tersebar dari mulut ke mulut, dari bidang garapan ke bidang garapan. Alhamdulillah hari ini kita juga sudah punya dua paling tidak sarana belajar Al-Quran yang dibiayai dari wakaf sahabat-sahabat dan saudara-saudara kalian di Sukamiskin. Alhamdulillah tempatnya sudah representatif dengan luas kurang lebih ada 500 meter persegi, ada masjid 2 tingkat, ada saung-saungnya, dan alhamdulillah saat ini setiap hari paling tidak 100 orang anak-anak yang belajar Al-Quran. Dan kalau 100 orang anak-anak biasanya diantar oleh ibu bapaknya ataupun oleh nenek kakeknya. Meskipun yang antar hanya udud di pinggir-pinggir ataupun hanya apa namanya melihat dari kejauhan. Tapi insya Allah dengan anak-anaknya belajar pulang ke rumah, kemudian mereka akan mewarnai nuansa rumah tangga ya insya Allah. Jadi jangan merasa hilang kesempatan untuk berdakwah dengan cara menyebarluaskan kesempatan untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya berbagi dengan orang lain untuk belajar dan mengajar Al-Quran. Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada Rasulullah sebelumnya adalah menampakkan tanda-tanda kebesaran Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tanda-tanda kebesaran Allah disuruh diterangkan kepada Rasulullah. Bagaimana manusia diciptakan, bagaimana apa namanya kejadiannya dari dulu zaman Nabi Adam alaihissalam, bagaimana iblis, bagaimana setan, bagaimana manusia diciptakan, kemudian bagaimana langit dan bumi, bagaimana gunung-gunung, apa isinya di dalamnya, bagaimana nuansa batin manusia, bagaimana keadaan-keadaan manusia masa lalu dan keadaan-keadaan di dunia dan saat ini, dan
yang akan datang, bagaimana keadaan di alam barzah, bagaimana keadaan di akhirat, semuanya diterangkan dalam Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk pelajari dan pelajarkan kepada manusia ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, kemudian bersihkan jiwa-jiwa mereka dari kekotoran, di mana kotor yang paling kotor adalah kemusyrikan, menganggap Allah ada pesaingnya, tidak menyembah kepada Allah, berbuat sesuatu yang kafir, yang kufur, dan bahkan menganiaya orang lain, merasa diri lebih hebat. Nah, itulah kejahatan-kejahatan atau kezaliman di muka bumi yang harus dibersihkan oleh Rasulullah SAW. Wa yujakkihim. Kemudian setelahnya dibersihkan, wa yu'allimuhumul kitab, diajarkan Alkitab, Al-Quran, ayat demi ayat, tidak sekaligus. Kemudian akhirnya bil hikmah, ya. Kemudian mengajarkannya juga hikmah-hikmah dalam bentuk perilaku-perilaku yang saat ini kita pahami dengan Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saatnya beliau juga disuruh untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, membersihkan jiwa, menyampaikan kabar gembira, dan menyampaikan wanti-wanti tentang ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita saat ini berada dalam posisi yang mengetahui semuanya itu, mengetahui bagaimana Rasulullah berjuang dari rumah ke rumah, dari kabilah ke kabilah, bahkan dari bangsa ke bangsa, dari kerajaan ke kerajaan, dan sampailah kepada diri kita saat ini. Diri kita bisa berbuat apa? Maka yuk kita sama-sama dalam rangka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan ajaran agama Allah dengan hikmah, dengan ilmu, wal mau'izatul hasanah, dan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Dengan ilmu harus punya ilmunya, dengan perbuatan baik tentunya harus punya keyakinan bahwa itu perbuatan baik. Tetapi yang paling praktis adalah yuk dengan jiwa dan harta kita upayakan untuk menjadikan sarana-sarana belajar dan mengajar yang terbaik, di mana saat ini kita lihat di Makkah Al-Mukarramah, ya, di Masjidil Haram itu orang-orang belajar Al-Quran demikian banyak, Masya Allah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian demikian juga di Masjid Nabawi, setiap habis sholat fardu, ya, selalu ada yang namanya tausiah dari syekh-syekh yang beberapa kelompok ada di beberapa titik dari pojokan-pojokan masjid. Tentunya ada yang sempat juga melihat bagaimana anak-anak dididik, bagaimana anak-anak belajar Al-Quran, bagaimana ramainya di masjid, kedua masjid itu, ya. Tentunya di samping itu juga ada di perguruan-perguruan, di sekolah-sekolah. Nah, kita yang tidak sempat mendirikan perguruan, yang tidak sempat berada di Masjidil Haram, yang tidak sempat berada di Masjid Nabawi, yuk kita di sini. Yang punya kapling, yang punya sawah, yang punya lahan, baik itu lahan itu berupa hutan ataupun berupa sesuatu yang menurut ukuran kita masih belum terurus, yuk kita sama-sama wakafkan untuk kita garap bersama. Dan alhamdulillah di awal bulan Ramadan ini kami mendapatkan juga kemarin kesempatan untuk memperoleh tanah wakaf, ya, dari seorang sahabat kecil saya yang ingin mewakafkan tanah waris dari orang tuanya untuk dijadikan saung tahfidz Al-Quran di Tasikmalaya. Masya Allah, mudah-mudahan ini bagian dari upaya untuk memperbaiki kualitas diri dan kualitas amal ibadah, sekaligus juga kualitas dari bangsa kita, ya, terutama keluarga-keluarga kita yang kesulitan mendapatkan kesempatan ke perguruan tinggi. Mereka kita ajak untuk berada di saung-saung, berada di tempat-tempat yang kita buat senyaman mungkin sehingga mereka betah. Nah, syukur-syukur nanti banyak yang mengirim kuliner ke situ dengan mudahnya untuk para pembaca Al-Quran. Insya Allah di bulan Ramadan akan mudah dan kita insya Allah akan mendapat kemudahan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari upaya kita. Nah, dalam hal ini Kang Agus Japar Sidik di Bogor. Nah, silahkan berkreasi untuk ini Ibu Eis dan keluarga di Sumedang, Kang Indra dari Radio Klep FM di Bandung, Kang Ahmad Widiadi dari Bandung Cipamokolan, Teh Elia Nawati ya, dari Bandung dan keluarga, kemudian Teh Irin dari Cirebon bersama keluarga, dan Teh Hilda dari Cirebon bersama keluarga. Mari masing-masing punya ide, punya kreativitas, jangan takut, jangan ragu, dan jangan merasa kecil. Meskipun hanya dengan satu lembar mushaf Al-Quran atau mungkin satu mushaf Al-Quran utuh, silahkan, ya. Yang sedang hari ini
rindu untuk berwakaf, belilah Al-Quran, datanglah ke toko buku, beli. Nanti kalau kesulitan nyampaikannya, tinggal call saya atau kirim ke tempat saya, insya Allah akan bermanfaat. Bentuk Al-Qurannya silahkan dari berbagai bentuk ya. Syukur-syukur ada yang sedang berangkat ke tanah suci bisa membawa lembaran-lembaran yang mungkin menurut kita indah untuk diberikan kepada orang lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat pagi hari ini. Saya